Tiga tools penting yang wajib banget kamu tahu, apalagi baru aja mau mulai jualan digital produk. Kayaknya tools penting ini tuh harus banget dikuasain dan kira-kira nilai investasinya berapa ya? Karena untuk berjualan produk digital itu beda banget dengan jualan produk fisik. Ayo deh kita bedah satu persatu berapa nilai investasinya, keuntungannya apa aja kalau kita misalnya mau menguasain tiga tools ini dan kira-kira berapa pendapatan yang bisa kita dapat ketika kita bermain digital produk dengan tahapan tertentu. Oke, sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Ini jam 19. Nyaris nggak ngonten karena sakit gigi. Aduh, ampun deh ya kalau udah sakit gigi. Nyerah banget deh. Nah, jadi teman semua ya, kemarin sempat akan mau bahas juga ada beberapa tools penting setelah dilakukan beberapa kali riset dan kemudian ternyata tools ini tuh wajib banget kamu pahami. Jadi kalau misalnya kita jualan produk fisik, itu kan kita mungkin tiga tools ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fundamental ketika kita bermain di Shopee Affiliate ataupun TikTok Affiliate. Tetapi kalau kamu main di platform lain seperti Access Trade, kemudian Info.get Asia, teman-teman ya, itu pasti butuh banget tiga tools ini. Dan pada akhirnya kalaupun misalnya kalian itu nguasain tiga tools ini bisa banget jadi apa namanya ya, jadi pegangan kalian untuk ningkatin pundi-pundi cuan. Tapi yang kita bahas untuk memulai digital produk, untuk memulai jualan digital produk, kira-kira tools apa aja yang kita butuhkan? Ayo deh kita bahas ke tahap yang ini. Masuk aja langsung sini. Baik, teman-teman semua ya. Jadi bagian yang sangat penting itu ketika kita berjualan produk digital, seandainya memang teman-teman itu kan seorang affiliate marketer. Jadi kalau affiliate marketer itu kan biasanya ya kita tuh butuh yang namanya landing page. Nah, kalau Akang sih ngerekomendasiin setelah beberapa kali lihat ya, apa namanya mencoba memakai landing page, Akang sih lebih condong cocok di Skalef ya teman-teman ya, dari kecepatannya dan sebagainya. Ini benar-benar sudah terbukti ya teman-teman ya. Dan Akang beberapa kali ngiklan cuman keburu punya website yang memang lama nggak digarap, jadi akhirnya Akang putuskan untuk bikin website bikin landing page di website. Tapi buat teman-teman untuk pertama kali berjual digital produk, ini landing page-nya wajib banget teman-teman punya ya teman-teman. Jadi untuk penggunanya cukup gampang banget teman-teman. Kalau misalnya pengen yang pakai yang free ya bisa aja. Ini harganya di 47.000 ya, mulai 47.000. Kalau kalian misalnya nggak jualan digital produk, hanya butuh landing page-nya aja. Untuk apa? Untuk bikin smart list audience. Karena kita butuh yang namanya audience ya. Dan kalau kita berjualan digital produk, rasanya kan kita butuh juga tuh menginfokan kepada calon pembeli kita. Karena ketika kita berjualan produk digital, berarti kita berjualan produk solusi. Contohnya aja seperti ini ya teman-teman ya. Akang berjualan sosial media planner untuk novel ya teman-teman ya. Oh sorry, ini ya untuk sosial media. Nah, ketika Akang misalnya mau jualan Notion template social media planner, berarti kan kita harus jelasin dulu tuh kira-kira fitur apa yang ada di dalam planner ini ya. Misalnya apakah dibutuhkan oleh kreator atau tidak. Nah, contohnya misalnya teman-teman ya, jadi di dalam itu ada content planner, content calendar, idea banks, kemudian affiliate planner research. Jadi ini tuh benar-benar memang harus dibikin seperti ini karena ya produk digital itu kan produk-produk solutif ya teman-teman ya, yang artinya ketika kita bikin worksheet kita bisa menyelesaikan masalah audiens apa. Ketika teman-teman bikin buku atau bikin e-book, itu kira-kira mau ngasih insight apa, applicable-nya seperti apa. Jadi memang untuk landing page ini sangat penting banget. Nah, rekomendasinya buat teman-teman semua, kalau kalian misalnya bingung pilih landing page yang lain, bisa pakai Skalef. Ini harganya mulai dari 47 ribuan. Nah, kalau pakai yang free teman-teman cuman dapat 3 landing page aja. Tapi saran Akang investasi aja di 47.000 yang awal ya teman-teman ya. Untuk apa? Agar bisa dikoneksikan dengan yang namanya email marketing. Nah, itu udah tools kedua. Ayo kita bahas yang email marketing. Nah, jadi buat teman-teman awalnya kan pakai Zoho campaign seperti ini, cuman agak ribetnya itu karena ada double opt-in ya teman-temannya. Jadi double opt-in itu ketika orang mulai nyimpen apa namanya kontaknya dia kalau misalnya jarang ngecek emailnya cold, itu si subscribe-nya nggak kebaca di kita.
Nah, cuman ketika Akang mulai riset lagi, ini harganya murah per bulan 56.000. Cuman ada cumannya nih teman-teman ya. Dia nggak bisa pakai Gmail, dia harus pakai email yang jadi satu dengan hosting. Ya contoh misalnya teman-teman punya website di Hostinger ya harus apa namanya pakai .com akhirannya. Kalau pakai yang Gmail dia nggak mau baca, jadi itu dianggapnya scam. Nah kalau mau pakai yang Gmail, teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, kalian bisa pakai yang namanya marketing. Jadi marketing ini produk dalam negeri juga. Dan akhirnya setelah riset, Akang awalnya mau pakai ini, cuman ragu. Tapi ketika banyak orang menyarankan, teman-teman ya. Jadi ini untuk investasinya di 200.000, teman-teman dapat 100.000 poin ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngirim email sebanyak 100.000. Nah, ini penggunanya gampang banget. Jadi kalau teman-teman misalnya nih belum punya apa namanya, belum punya website, itu teman-teman nggak usah pusing. Karena ini tuh masih bisa pakai yang simple sender. Nah, simple sender ini teman-teman ya, ini bisa pakai Gmail, tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya website, itu alangkah lebih baik pakai white label sender. Dan juga teman-teman ya, ini enaknya penggunanya simple banget dan juga untuk pembuatan form template ini enak banget ya teman-teman ya. Ini bisa diatur seperti sedemikian rupa dan yang jelas kita butuh yang namanya list dari calon subscriber kita. Nah, kalau tadi tambahin dengan Scalev dan juga marketing diintegrasikan juga sekalian, itu kurang lebih nilai investasinya di 247.000. Itu tahap yang pertama. Nah, ketika sudah seperti ini, tinggal apa lagi nih? Kalau seandainya saya ini kreator, Kang. Nah, kalau kreator teman-teman bisa pakai LinkedIn ya, teman-teman ya. Boleh pakai LinkedIn juga, boleh pakai Mayer ID dan juga yang lainnya. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih enak lagi, nah, Akang juga apa namanya belajar bikin website sendiri teman-teman. Jadi ini Akang kenapa sih akhirnya pindah ke website sendiri? Ini website Akang beli waktu itu di tanggal berapa ya? Kalau nggak salah bulan September dan ini tuh belum digarap sama sekali. Nah, ketika Akang nemu satu plugin sejoli, pada akhirnya Akang langsung putuskan udah deh jualan produk digital sendiri. Dan di sini pun Akang apa namanya integrasikan juga dengan marketing dan juga Star Sender. Jadi Star Sender itu adalah WhatsApp marketing, ini bisa gunakan juga ketika misalnya nih ada calon audiens yang mau nanya-nanya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi Akang pakai Star Sender juga. Ini penting banget menurut Akang ya ketika kita punya website sendiri. Karena kadang-kala tuh kayak pengalaman Akang jualan di LinkedIn selalu aja ada yang nanya ya teman-teman ya, ketika kita misalnya nih iklan produk. Berbeda kalau misalnya secara organik, kan kalian bangun akunnya tuh dari awal ngebahas tentang solutif yang bisa di apa namanya digunakan oleh audiens kalian. Tapi ketika misalnya Akang yang gilang iklan, ya berarti kan Akang harus siap dengan penjelasan dari landing page-nya seperti apa, kemudian nanti handling customer ketika bertanya misalnya ke kita ya, itu kayak gimana. Nah, Akang ngerasa ketika di website sendiri Akang bikin perlu yang namanya Star Sender seperti ini, yaitu ada chat widgetnya. Jadi kita tuh juga bisa apa namanya berkomunikasi langsung dengan calon customer kita. Nah, kalau kalian misalnya mau jualan sendiri, teman-teman ya, sambil scale up apa namanya di website, kalian bisa pakai yang namanya Sejoli ya, teman-teman ya. Nah, karena kebetulan Akang tuh berpikir ngambil sebuah terobosan, kita bisa kolaborasi ya, teman-teman ya. Terutama kita deliver konten yang namanya konten e-course gitu. Tentunya kan kita apa namanya bisa ngebangun yang namanya personal brand di akun teman-teman semua. Kemudian kita kerjasama di dalam pembuatan misalnya gitu ya e-course gitu. Misalnya akan bagian iklan, teman-teman bisa produksi e-booknya kah, bisa produksi e-course-nya kah, seperti itu. Nah, berapa sih nilai investasinya kalau kita menggunakan LMS Pro dari Sejoli dan juga plugin Sejolinya? Nah, jadi kalau setelah Akang pelajari juga ketika pakai LMS yang di sini ya di WordPress teman-teman itu harganya hampir sejutaan lebih ya, hampir 2 juta lah kalau nggak salah ya selama setahun itu. Nah, kebetulan di LMS Pro dari Sejoli ini cuma 400 ribuan, makanya aku berani ambil ya. Nah, kemudian di Sejolinya sendiri itu di 500 ribuan, jadi total investasinya sekitar 1 jutaan. Kalau ditambah hosting dan juga websitenya dan juga domainnya itu sekitar 900 ribu ya kalau akan ambil yang premium, jadi sekitar 2 jutaan. Nah, ditambah Star Sender itu sekitar 500 ribu per 6 bulan atau setahun 700 ribu. Memang agak lebih mahal kalau kita mau apa namanya jualan di website sendiri. Tapi nah enaknya jualan di website sendiri, kita nggak hanya jualan digital produk aja punya sendiri ya. Kita juga bisa jualan produk digital punya orang lain, dan juga kita bisa jualan yang namanya plugin-plugin buat kita tawarin juga tuh. Jadi kita nggak cuma ngandelin dari jualan kelas aja. Jadi kalau aku berpikir ada website seperti ini, kolamnya lebih luas, kenapa kita nggak coba spreading lagi teman-teman, jadi tambah lagi dengan nanti kolaborasi ya teman-teman ya. Dan juga berharap
Nah, dari artikel ini kan kita bisa dapetin yang namanya AdSense. Jadi sebenarnya kalau pakai website sendiri itu aja enaknya. Cuman memang nilai investasinya lebih mahal gitu teman-teman. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Apakah kalian mau bermain dari yang tahap paling simpel dulu atau mau bangun seperti ini? Karena untuk bangun ini tuh memang akan juga ngambil kelas. Jadi lebih banyak lagi deh investasinya. Total-total kalau semuanya ya dengan website ini akan habis kurang lebih ya sekitar 45 jutaan ya teman-teman ya untuk kita investasi bermain digital produk. Tetapi yang penting mappingnya jelas dulu, jangan asal beli website tapi kita nggak punya mapping mau gimana tuh ke depannya. Nah, jadi kayak begitu ya teman-teman ya. Kurang lebih nilai investasi yang perlu dikeluarkan ketika kita bermain digital produk itu kalau Akang pribadi sih berhitungnya sekitar 247.000 ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk bangun yang namanya audiens. Karena kalau kita misalnya hanya mengandalkan apa namanya keranjang kuning tok itu kan kita nggak punya data audiens ya. Enaknya bermain digital produk kalau kita misalnya bisa nguasain landing page, nguasain copywriting, nguasain juga email marketing, itu akan ngerasa akan lebih powerful lagi. Ditambah lagi kalau kalian misalnya paham yang namanya digital marketing itu juga akan lebih oke lagi. Tetapi saran Akang untuk memulai step awal adalah kalian coba pikirkan untuk investasi di yang namanya landing page dan juga email marketing karena itu tools yang sangat penting banget dan perlu teman-teman pahami juga supaya apa? Supaya bisa ngeraih yang berapa? 1 juta pertama aja dulu. Kenapa sih 1 juta pertama? Karena yang jelas teman-teman ya ketika kita ingin meraih 5 juta pertama itu kan kita butuh yang namanya tools, butuh yang namanya teknik scaling. Nah, scaling ini rata-rata orang pakai iklan ya teman-teman ya. Nah, dari 5 juta pertama ke 10 juta pertama mau dekat teman-teman nggak akan terlalu jauh. Yang penting kita kan perlu yang namanya testing audiens lah, testing produk lah seperti apa. Tapi yang jelas kalau produk solutif, kalau memang bisa menyelesaikan masalah-masalah audiens itu rasanya nggak akan susah untuk berjualan produk digital. Dan yang jelas untuk produk digital itu banyak macamnya, banyak ragamnya, tidak terpatok dengan ebook dan e-course saja. Jadi teman-teman yang paling dasar yang berikutnya adalah pahami bagaimana caranya berjualan digital produk dengan target-target audiens tertentu. Jadi itu aja teman-teman, kontennya nggak panjang-panjang. Teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan, ada juga yang pengen dibahas, kalau Akangnya misalnya paham, Akangnya ngerti, insya Allah Akang langsung buatkan videonya. Tapi kalau misalnya Akang belum paham, Akang mohon izin belajar dulu. Kalau perlu Akang misalnya Akang ambil kelas dulu. Kalau memang ada rekomendasinya, insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng. Dan kalian yang mau collaboration di artikel sebagai artikel writer dan juga sebagai instructor, insya Allah per Januari nanti akan rilis linknya. Semoga saja ini bisa jadi berkah buat kita semua, jadi bagian dari ibadah kita semua. Untuk apa? Untuk menafkahi anak istri kita dan juga buat teman-teman yang masih single juga semoga bisa memperbaiki pendapatan kita ke kemudian hari. See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.